Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Linda Nesa Rahmawati, mahasiswa dari program studi ekonomi pertanian dan agribisnis yang saat ini telah selesai menjalani kegiatan MBKM magang di PT Natuna Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan mempresentasikan terkait kegiatan magang yang saya jalani selama di PT Natural Nusantara. Nah, pertama kita masuk ke perkenalan terlebih dahulu. PT Natural Nusantara atau yang biasa disingkat NASA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi produk agrokompleks yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, serta lingkungan hidup berbasis organik dengan inovasi teknologi. PT Natural Nusantara juga mendistribusikan produk kecantikan, kesehatan, home care, body care, dan inovasi teknologi. Nah, pada kegiatan MBKM magang kali ini, saya sebagai mahasiswa ditempatkan di unit kerja NDC atau NASA Digital Kreatif, yang mana NDC ini merupakan unit kerja baru di PT Natural Nusantara yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam branding dan digital marketing NASA serta mengelola seluruh media sosial NASA. Kemudian terkait waktu dan tempat pelaksanaan, waktu magang tentunya dimulai pada tanggal 20 Februari dan selesai pada 16 Juni tahun 2023 yang dimana tempatnya itu tentunya di kantor PT Natural Nusantara yang terletak di Jalan Siliwangi nomor 72 Salakan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian manfaat kegiatan dari MBKM itu sendiri yaitu yang pertama bagi mahasiswa sebagai bahan pembelajaran terkait studi kasus digital marketing secara langsung di lapangan, kemudian bisa menambah wawasan dan pengetahuan baik itu terkait strategi marketing, digital marketing, kemudian manajemen sumber daya manusia yang tentunya yang ada di PT Natural Nusantara. Kemudian mahasiswa juga bisa belajar memahami problem solving dalam bidang pemasaran dan dapat menerapkannya kelak dalam dunia kerja. Bagi instansi tentunya bermanfaat sebagai bahan evaluasi terkait problematika yang ada di bidang pemasaran terutama pada digital marketing produk. Kemudian juga bisa sebagai tambahan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Dalam menjalani kegiatan MBKM magang selama yang kurang lebih 4 bulan ini, ada 5 poin kegiatan yang akan saya jelaskan satu persatu, yaitu ada pembuatan video konten kreatif produk, pelatihan tematik produk, proyek romansa, kunjungan lapangan, dan juga kegiatan lapangan. Yang pertama, tentang pembuatan video konten kreatif. Sebagian besar job desk yang diberikan kepada mahasiswa dari PT Natural Nusantara ini yaitu fokus pada pembuatan konten. Nah, konten-konten yang dibuat ini adalah konten-konten produk dari NASA, yaitu ada produk kecantikan, kesehatan, agrokompleks, body care, kemudian home care, serta inovasi teknologi. Jadi, mahasiswa diberikan beberapa produk tersebut, kemudian ditugaskan untuk membuat konten-konten yang dikreasikan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, dalam proses pembuatan konten ini akan ada atau akan dilalui beberapa tahapan, yang mana dalam kesempatan kali ini saya rangkum dan saya jabarkan tahapan tersebut dalam 6 alur. Yang pertama ada pembuatan konsep konten. Nah, maksud dari pembuatan konsep konten ini adalah bagaimana kita itu bisa menciptakan alur atau akan dibuat seperti apa sih konten ini. Contohnya misalkan ada produk agrokompleks yang bernama Fiterna. Fiterna ini adalah produk suplemen atau vitamin hewan ternak, di mana manfaatnya tentunya dapat membantu meningkatkan produksi hewan ternak, meningkatkan kualitas daging dan lain sebagainya. Nah, kita tuh membahas bagaimana untuk menentukan kira-kira video seperti apa ya yang cocok untuk membawakan produk Fiterna ini. Apakah konsepnya dalam bentuk vlog atau mungkin footage produk atau mungkin
video-video yang ceria lainnya dan lain sebagainya. Jadi pembuatan konsep ini lebih ke bagaimana sih kita akan mengemas video tersebut agar menjadi menarik tentunya dan juga kreatif seperti itu. Nah, selanjutnya ada proses produksi atau tag video. Tentunya kalau kita sudah mendapatkan konsep itu sendiri, kita akan langsung lanjut pada produksi atau tag video. Nah, selama kegiatan ini, mahasiswa juga difasilitasi berbagai macam peralatan yang cukup lengkap seperti dari lighting, kemudian juga tripod, kemudian studio dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam beberapa video itu tentu ada namanya voice over. Ketika kita menjabarkan atau menjelaskan produk-produk terutama yang tampilannya itu berupa footage, akan ada tambahan voice over yang menjelaskan tentang knowledge produk, baik itu dari manfaatnya, kandungannya, maupun cara penggunaannya. Nah, take voice over ini biasanya dilakukan di studio NASA karena di sana itu ada ruangan tersendiri yang dapat digunakan untuk take voice over dengan ruangan yang kedap suara. Selanjutnya, ketika kita sudah produksi video, kemudian take voice over, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu editing video content. Nah, editing ini biasanya menggunakan aplikasi CapCut yang ada di HP atau Android masing-masing. Kemudian, ketika kita sudah selesai editing, kita akan melanjutkan untuk berkonsultasi dengan TS atau technical service. Jadi, video yang kita telah produksi atau kita telah buat ini dikonsultasikan nih dengan TS atau technical service sesuai dengan bidangnya. Misalkan kita membuat video kecantikan, kita berkonsultasi dengan TS kecantikan. Kira-kira video ini sudah sesuai belum ya dengan aturan maupun dengan SOP dari NASA itu sendiri. Kemudian ketika sudah di ACC, tentunya video ini akan dipublikasikan di seluruh media sosial NASA, yaitu ada TikTok, kemudian Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah kegiatan pembuatan konten kreatif. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pelatihan atau tematik produk. Kegiatan ini merupakan pemaparan dan penjelasan produk-produk NASA secara detail kepada mitra NASA disertai dengan konsultasi dan tanya jawab. Nah, biasanya pada kegiatan ini mahasiswa itu membantu menjadi Master of Ceremony yang memandu berjalannya acara tematik. Kemudian kita juga membantu sebagai LO peserta yang mengarahkan dan mengondisikan peserta tematik. Kemudian kita juga membantu proses registrasi dan juga mengikuti kegiatan tematik. Kegiatan yang ketiga yaitu ada Project Romansa atau Ramadan bersama NASA. Nah, ini adalah merupakan proyek baru yang ada di PT Natural Nusantara, di mana kegiatan ini tentunya dilakukan di saat bulan Ramadan kemarin. Nah, proyek ini itu proyek apa sih Romansa itu? Romansa itu merupakan kegiatan Ramadan yang dimana ditujukan untuk mitra-mitra NASA dan juga khalayak umum. NASA ini membuat acara semacam buka bersama, namun juga kita ada talk show, kemudian juga ada games dan lain sebagainya. Nah, operasional project ini sendiri saya bagi juga dalam 5 tahapan. Dalam 4 tahapan, mohon maaf, yang pertama itu ada planning. Nah, di planning ini kita membahas konsepnya nih, kira-kira acaranya akan berjalan seperti apa aja dari awal sampai akhir, termasuk dengan rundownnya. Kemudian dalam project romansa ini kita menampilkan yang namanya opera vanasa, yaitu semacam teater atau drama NASA. Di situ kita sebagai mahasiswa berperan sebagai konseptor dan juga evakuator. Jadi kita juga yang mengevakuasi konsep tersebut, kita sebagai talentnya. Kemudian kita juga dibagi menjadi beberapa divisi, ada acara, kemudian ada juga soundman dan lain sebagainya. Nah, kita membuat konsep tersendiri, yaitu dalam planning ini kita diskusi kira-kira kita akan membawakan drama seperti apa, kemudian kita pembagian job desk dan lain sebagainya. Kemudian ada preparing. Nah, di preparing ini ada beberapa kali kita melakukan gladi bersih, baik itu terkait drama itu sendiri, opera vanasa itu sendiri, maupun gladi bersih secara keseluruhan. Ada yang menjadi MC, kemudian juga ada yang menjadi perkap dan lain sebagainya.
Kemudian doing, yaitu di hari hanya kita melakukan project tersebut, dan tentunya ketika kita sudah melaksanakan semuanya akan ada evaluasi bersama agar kita bisa tahu nih kira-kira kekurangan apa sih yang telah kita laksanakan dari project romansa ini agar bisa menjadi evaluasi dan bahan untuk menjadikan romansa lebih baik gitu ke depannya. Nah, romansa ini kemarin itu ada 2 kali atau 2 season, yaitu dilakukan pada tanggal 31 Maret dan juga 14 April. Next. Kemudian ada kunjungan lapangan, yang mana kunjungan ini dilakukan di tempat-tempat budidaya, baik pertanian maupun peternakan milik PT Natural Nusantara. Nah, mahasiswa di sini belajar untuk memahami budidaya dan juga pemanfaatan produk-produk NASA. Kemudian kita juga take video sebagai bahan konten di media sosial. Kunjungan-kunjungan ini dilakukan biasanya di tempat-tempat yang ada budidaya NASA seperti itu. Jadi ada mitra NASA. Jadi di situ ada produknya, kemudian ada budidayanya. Jadi kita bisa melihat secara langsung hasil dari produk-produk NASA itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi pada saat kunjungan, yaitu ada kunjungan showroom peternakan kambing dan domba NASA, kemudian ada kunjungan greenhouse, Drainet Technofarm, yaitu produk melon, kemudian kunjungan lahan research pertanian NASA di Padan Simo, Bantul, DIY. Kemudian kegiatan teknis yang terakhir yaitu ada kegiatan teknis di mana kita membantu kegiatan lapangan. Ada 2 divisi, yang pertama divisi rabat dan divisi gudang. Divisi rabat ini adalah divisi yang mengelola terkait majalah NASA ataupun surat menyurat yang dikhususkan untuk mitra usaha NASA. Nah, di sini tentunya banyak sekali ada dokumentasinya, banyak sekali surat-surat yang akan dikirimkan kepada mitra-mitra NASA. Di situ kita membantu untuk packing, kemudian untuk pemilahan, kemudian untuk memotong nama-namanya, kita mengelompokkan ini stokis berapa nomor dan lain sebagainya. Kemudian ada juga membantu kegiatan divisi gudang. Nah, di divisi gudang ini ada penyortiran produk, kemudian ada pengemasan produk juga. Jadi kita membantu secara operasional pengemasannya, kemudian kita membantu bagaimana sih cara mendata ataupun menginput gitu produk-produk yang akan didistribusikan, karena kita di situ belajar banyak ada kode-kodenya dan lain sebagainya. Jadi pengelolaan secara keseluruhan dalam pergudangan itu kita juga praktek dan belajar secara langsung. Nah, ini adalah saran yang bisa saya sampaikan. Yang pertama terkait regulasi proses revisi konten dapat ditingkatkan kembali intensitas dan durasinya, serta perlunya adanya koordinasi lebih lanjut terkait regulasi tersebut, baik secara teknis maupun material, sehingga proses produksi konten itu menjadi lebih cepat. Kemudian perusahaan juga dapat lebih mengoptimalkan penggunaan media sosial dengan memaksimalkan fasilitas yang ada, menyesuaikan perkembangan atau tren yang beredar di kalangan masyarakat, meningkatkan kualitas konten dan mengeksekusi evaluasi, serta mempertahankan strategi publikasi yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir juga dapat memperbaiki komunikasi antar divisi agar kegiatan produksi konten dapat berjalan dengan lancar. Nah, saran tadi lebih berfokus pada produksi konten, karena sebagian besar kegiatan kami dapat job desk dalam produksi konten. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan MBKM magang yang saya jalani selama mengikuti kegiatan di PT Natural Nusantara. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.